warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Angga Ginot di sini, and you are watching Next Level Channel. Sekarang kita lagi ada di Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Gunung Puntang ini merupakan salah satu gunung tertinggi yang berada di wilayah Jawa Barat. Dengan ketinggian 2.434 meter di atas permukaan laut, di gunung ini masih banyak vegetasi alami dan keindahan alam yang memukau. Ada apa aja di Gunung Puntang kali ini? Ayo kita ikuti perjalanan bersama gue. Di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah bangunan besar yang merupakan gedung pemancar radio VLF atau Very Low Frequency. Pemancar ini digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk berkomunikasi ke Belanda.
Di Belanda, stasiun radio yang menerimanya berada di sebuah pedesaan di kawasan Sambeek, Belanda, yaitu Kotwijk. Maka pemancarnya disebut juga Radio Kotwijk. Stasiun Radio Malabar mulai didirikan tahun 1917 dan diresmikan tahun 1923. Pemancar Radio Malabar ini memiliki ukuran yang luar biasa besar bila dibandingkan dengan pemancar radio dewasa ini. Antenanya memiliki panjang 2 km yang merentang di antara celah Gunung Malabar dan Gunung Haruman. Daya pancarannya adalah 2400 kW dan 400 kW. Kebutuhan listriknya dipasok dari sebuah pembangkit listrik yang khusus dibuat untuk itu di Pengalengan, sekarang bernama PLTA Lamajan. Cara komunikasi yang ditempuh ke Belanda adalah sejauh 12.000 km, sebuah jarak yang bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor komunikasi telegrafi dalam sejarah dunia, Guglielmo Marconi. Untuk itulah cdvandt.org menyebut Radio Malabar sebagai world's most powerful arc transmitter ever, atau pemancar arc terbesar sedunia yang pernah ada. Pendiri Radio Malabar ini adalah Dr. Cornelius Johannes de Groot, 1883 sampai 1927, yang sekaligus menjadi direktur pertama stasiun pemancar ini. Semasa kepemimpinannya, de Groot melakukan banyak eksperimen bagi kelancaran operasi Radio Malabar, sesuatu yang ia sendiri sejak kecil gemar melakukannya dalam bidang amatir radio. Bukan sekedar hobi, ia pun menempuh jalur akademis. Gelar doktornya diperoleh ketika mempertahankan tesis dengan judul The Involved Van Hatropis Climate of the Radioverbinding, atau The Influence of the Tropical Climate on the Radio Connection. Untuk mengenang jasanya, nama sang pendiri menjadi sebuah nama jalan di Bandung, yaitu Grootweg. Sekarang namanya menjadi Jalan Siliwangi. Hancurnya Radio Malabar diawali dengan berita akan masuknya tentara Jepang ke Bandung tahun 1942 karena khawatir pemancar tersebut akan digunakan untuk kampanye oleh pihak Jepang. Beberapa pegawai menghancurkan sendiri beberapa peralatan penting sehingga Radio Malabar sama sekali tidak bisa beroperasi. Tahun 1945, beberapa mesin dipindahkan ke stasiun pemancar lain yang ada di Dayakolot. Tahun 1946, Radio Malabar dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan dinamit. Peristiwa ini merupakan salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa boleh berlalu, tapi sejarah hendaknya kita kenang selalu. Di tempat kita berpijak ini pernah berdiri salah satu tonggak dalam lini masa perkembangan komunikasi nirkabel di dunia. Sangat disayangkan, bangunan bersejarah ini kini terbengkalai karena tidak ada yang memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi, bangunan ini menjadi saksi bisu sebuah peradaban maju di tanah Hindia Belanda ini. Bukti terhubungnya atau terkoneksinya tanah Hindia Belanda ini dengan negeri Belanda di Eropa sana merupakan bukti peradaban maju di bidang teknologi. Di Gunung Puntang ini, Radio Malabar atas inisiasi Cornelis de Groot merupakan saksi bisu yang sangat disayangkan. Sungguh menyedihkan jika bangunan bersejarah ini diabaikan begitu saja. Lalu sekarang untuk kita, peran kita, apa yang bisa kita berikan kepada tanah kita tercinta ini? Apakah kita kalah dengan generasi-generasi terdahulu kita yang pernah menciptakan sebuah invensi yang begitu memajukan peradaban pada zamannya?